Diachronik Komandor Matthew Perry 1853 sampai 1854. 2. Periode konflik dan transisi 1863. Analisis Satsuma Hosua 1866. 4. Kematian Kaisar Komai dan Shogun Tokugawa Ieyasu 1867. 5. Toeshi Hokan atau restorasi kekuasaan kekaisar 1867. 6. Perang Boshin dan konsolidasi kekuasaan kaisar 1868 sampai 1869. 7. Reformasi Meiji 1870-an sampai awal abad ke-20. 8. Akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Dampak dan konsekuensi 9. Konstitusi dan parlemen 1800. Restorasi Meiji tahun 1853 sampai 1912. Latar belakang situasi Jepang sebelum restorasi. Jepang pada abad awal ke-19 masih tertutup dari dunia luar atau kebijakan Sakoku. Dikuasai oleh sistem feodalisme Tokugawa atau kekuatan di tangan shogun bukan kaisar. Ekonomi stagnan, banyak rakyat miskin dan teknologi tertinggi. 1853. Komandor Matthew Perry dari Amerika Serikat memaksa Jepang membuat pelabuhan melalui perjanjian Kanagawa pada tahun 1853. Dampak terjadi ketidakpuasan rakyat dan bangsawan terhadap pemerintahan Shogun Tokugawa. Muncul semangat nasionalisme dan tuntutan untuk mengembalikan kekuasaan ke kaisar. 2. Restorasi Meiji dimulai 1868. 1868, Kaisar Muda Meiji naik tahta dan memulai gerakan restorasi. Tujuan utama, modernisasi dan westernisasi Jepang serta menghapus kekuasaan feodal. 3. Perubahan-perubahan dalam era Meiji 1868 sampai 1912. A. Politik. Sistem Bakufu atau shogun dihapus. Kekuasaan kembali ke kaisar. Dibentuk pemerintahan pusat yang kuat dengan sistem prefektur menggantikan feodalisme daimyo. Konstitusi Meiji 1889 disahkan, menciptakan sistem parlementer atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Diet. B. Ekonomi. Jepang membangun industri modern seperti tekstil, baja, dan galangan kapal. Dibentuk Bank Nasional dan sistem pajak modern. Pemerintahan membangun rel kereta api, pelabuhan, dan telegraf. C. Sosial. Kelas simulasi dihapus. Semua warga negara setara di hadapan hukum, wajib militer diberlakukan, atau semua pria dewasa Rusia berperang. Dibentuk sistem pendidikan modern, sekolah wajib 6 tahun dengan pelajaran sains dan moral nasional. Budaya dan ilmu pengetahuan. Jepang mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi dari barat. Banyak pelajar dikirim ke luar negeri untuk belajar. Militer. Jepang membentuk angkatan laut dan darat modern seperti negara-negara barat. Hasilnya, menang dalam perang Tiongkok lawan Jepang pada tahun 1894 sampai 1895 dan perang Rusia lawan Jepang tahun 1904 sampai 1905. Akhir era Meiji tahun 1912. Kaisar Meiji wafat pada tahun 1912. Jepang telah menjadi negara industri modern dengan kekuatan militer kuat, serta dengan negara barat. Muncul nasionalisme tinggi dan ambisi ekspansi ke Asia Timur.